Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah sampai di 295 Ustaz. Wa an Ibnu Umar 295. Ya. Wa an Ibnu Umar Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Salatul laili wa. Nggih. Salatul laili masna. Nah, silakan dibaca. Bismillah qala al-musannifu rahimahullahu taala. Wa an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili salat malam masna dua rakaat. Fa idza maka apabila khasya merasa takut ahadukum salah satu dari kalian asubha dari salat subuhnya salat rakaatan wahidatan salatlah satu rakaat tutiru lahu yang dia berwitir enggak Ustaz dengannya maqad salat maksudnya orang yang salat Apa yang sudah dia salat mutafaqun alaih walil khamsati dan milik yang 5 wasahahu dan mensahihkannya Ibnu Hibban bilafzi dengan lafaz salatul laili salat malam wan nahari dan siang masna dua rakaat wa qala Nasa'i dan Nasa'i mengatakan hadza khata'un ini adalah salah. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan ngaji kita Bulughul Maram dan kita masih membahas di kitab shalah bab tentang shalatut tatawwu' atau salat sunnah. Dari hadis yang ke-250 dan beberapa hadis berikutnya, beliau sudah mulai menyinggung masalah salat witir. Kalau hadis-hadis sebelumnya kita bahas tentang salat rawatib ya, salat rawatib. Nah, sekarang sudah mulai masuk pembahasan salat witir. Maka hadis yang ke-295 ini hadisnya sahabat Ibnu Umar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili salat malam masna dua. Ya. Maksudnya salatul laili masna itu adalah dua rakaat. Ya, jadi hukum asalnya sholat malam itu dilaksanakan apa? 2 rakaat salam. Itu yang dimaksud dengan masna. Fa'idha dan apabila ya, atau lalu apabila khasya khawatir ahadukum salah seorang dari kalian as-subha waktu subuh. Salat maksudnya khawatir sudah subuh atau khawatir akan masuk waktu subuh. Sholat maka hendaknya dia sholat rakaatan wahidatan 1 rakaat saja. Dalam artian 1 rakaat terus salam. Tutiru itu fi'il ya, fa'ilnya rakaatan tadi. Jadi 1 rakaat itu tutiru mengganjilkan atau membuat witir lahu bagi orang yang salat tadi. Ya. Mengganjilkan apa? Apa-apa maksudnya rakaat salat qad shalla yang dia sudah salat. Ya, muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walil khamsati dan riwayat yang 5 yaitu berarti Ashabus Sunan dan Imam Ahmad ya. Wa sahahahu Ibnu Hibban dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Beliau mengatakan salatul laili wan nahar. Ada tambahan apa? Wan nahar. Salat malam dan salat siang. Masna 2 rakaat salam. Wa qala An-Nasa'i dan berkata Imam An-Nasa'i ya hadza khata'un ya ini adalah salah dalam artian salah itu gimana? Imam Nasai memandang tambahan nahar. Kalau hadis yang Bukhari Muslim jelas kan sahih itu kan salatul laili. Nah dalam riwayat yang lain itu kok ada tambahan wan nahar. Nah wan nahar ini ada catatan. Sebagian ulama seperti Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala beliau memandang tambahan ini tambahan syad, tambahan yang cukup nyeleneh, tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang lainnya. Sebagian ulama ahli hadis yang lain memandang tambahan ini sahih, nggak masalah.
ya yuhtajju bihi, bisa dijadikan hujah. Di antaranya yang memandang dia bisa dijadikan hujah dan dia sahih, tambahan itu adalah Ibnu Hibban. Ya, itu maksud daripada hadza khata'un, ini ucapan daripada Imam An-Nasai. Baik. Maka ala kulli hal hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, ketika melakukan sholat malam ataupun sholat siang yang sifatnya sunnah, yang paling afdol dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik sholat sunnah itu sholat siang hari ataupun malam hari. Ya. Dan ini hukum asalnya secara mutlak. Hukum asalnya secara mutlak. Sholat malam jelas seperti ya sholat tahajud atau sholat tarawih. Ya, makanya jumhur fuqaha, bahkan hampir semua fuqaha menyatakan bahwa kalau sholat tarawih itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun kalau 4 rakaat salam, maka sebagian ahli fikih memandang itu adalah satu hal yang tidak disunahkan, bahkan makruh. Bahkan kalau Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat tarawih kok 4 rakaat baru salam, maka ini tidak sah. Ekstrim Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain memandang dia dimakruhkan gitu. Tapi kok ada diamalkan ya. Saya kemarin Ramadan tahun ini baru pertama kali itu. Mungkin dulu pernah cuma lupa. Cuma yang kemarin itu yang paling ingat itu sholat di salah masjid Muhammadiyah. Kan 2 rakaat. Kok ngadeg imamnya itu loh. Jadi 4 rakaat itu cuma sekali salam. Sekali salam dan 1 tasyahud. Sekali salam dan 1 tasyahud. Bukan 2 kali tasyahud. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i salatnya nggak sah. Tapi kalau dalam mazhab yang lain salatnya sah. Cuma ini tidak disukai. Al-kulli hal, hukum asalnya kalau mau sholat malam ataupun sholat siang, sholat sunnah apapun, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Kalau sholat siang, misalkan apa? Ya bisa, misalkan kayak sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya jangan 2 rakaat tasyahud awal misalkan, kemudian 2 rakaat tasyahud akhir. Terus juga misalkan kayak sholat duha. Sholat duha misalkan 8 rakaat atau mau 12 rakaat atau mau 4 rakaat yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Jadi itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, hadis ini memberikan isyarat. Apa itu? Diperbolehkan sholat witir meskipun 1 rakaat. Meskipun 1 rakaat. Ya. Dan itu diisyaratkan dalam hadis Bukhari Muslim tadi, tutiru lahu, dia sholat 1 rakaat yang berfungsi sebagai witir. Maka diperbolehkan. Dalam artian ini sah. Kemudian juga itu batas minimal witir, karena nggak mungkin dari sholat setengahan, batas minimal 1, dan itu hanya berlaku untuk witir, tidak untuk sholat lain. Tidak ada sholat yang 1 rakaat kecuali witir. Ya, sholat lain nggak mungkin 1 rakaat. Kemudian hanya saja para fuqaha, sebagian para fuqaha diantaranya adalah dalam mazhab Syafi'i, tidak disukai apabila dia hanya witirnya 1 rakaat saja sepanjang tahun. Dalam artian mudawamah cuma 1 gitu aja, tidak disukai. Ya, batas minimal paling sempurna itu 3. Kita bicarakan batas minimal paling sempurna. Tapi kalau benar-benar batas minimal 1. Tapi kalau batas minimal paling sempurna adalah 3. Nah, sholat witir apakah ada batas maksimal? Ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i, batas maksimal witir adalah 11 rakaat. Nah, kalau witir 11 rakaat bagaimana? Nanti mungkin akan ada pembahasannya nanti tentang hadis witir 5 rakaat itu. Lanjut. Tulisin deh.
Ya. Hadis selanjutnya nomor 296. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati paling utama yang paling utama salat ba'dal fardhati, setelah salat fardu, salatul laili adalah salat malam. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Imam Muslim. Taib, hadis berikutnya hadis 296. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati, salat yang paling afdal, paling utama, ba'dal fardhati, setelah salat wajib, salat 5 waktu, adalah salatul laili, salat malam. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, yang dimaksud dengan salat malam di sini adalah ya salat yang dikerjakan di malam hari dari salat-salat sunnah. Yaitu apa? Bisa mencakup sholat tahajud atau qiyamul lail. Karena dalam pengistilahan saja, para ulama membagi sholat itu terbagi menjadi 2. Kalau misalkan sholat sunnahnya itu dikerjakan sebelum tidur, maka dia secara bahasa disebut dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Tapi kalau sholatnya itu dilaksanakan setelah tidur, maka disebut tahajud. Ya, maka disebut tahajud. Alhamdulillah, di sini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya sholat malam itu adalah sholat yang paling utama dari sholat-sholat sunnah dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Dalam artian dibandingkan dari sholat sunnah yang lainnya. Maka di sini ada pelajaran, ya, bahwasanya yang paling utama dari sholat-sholat sunnah yang ada secara umum adalah sholat malam. Dalam artian bisa qiyamul lail atau sholat tahajud tadi. Itu yang paling utama. Tandanya seorang muslim berusaha untuk melaksanakan sholat itu. Kalau misalkan tidak bisa bangun malam, ya mungkin sholat sebelum tidur. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah dalam satu riwayat yang lain, beliau mengatakan, beliau diberikan wasiat oleh Nabi SAW 3 hal. Di antaranya adalah salah satunya untuk sholat sebelum tidur, sholat witir. Paling tidak adalah witir, karena witir masuk sholat malam. Paling tidak adalah sholat witir. Ya, minimal lah sholat witir. Ya, minimal 1 rakaat. Dan ini hendaknya tidak dilalaikan oleh seorang thalibul ilm, orang yang mencari ilmu atau orang yang dekat dengan ilmu. Misalnya. Ya, sebagaimana para ulama terdahulu menyampaikan, ya, qiyamul lail da'bus sholihin. Salat wengi itu apa istilahnya itu ya, sesuatu yang sudah menjadi makanannya orang soleh, jadi itu sholat malam. Jadi berusaha kita untuk melakukan sholat malam. Allah Ta'ala. Terus hadis 297. Wa Nabi Ayyub, dan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-witru, witir, hakun ala kulli muslimin. Maksudnya wajib kan? Hak bukan wajib. Hak. Salat witir adalah hak atas setiap muslim. Man ahabba, maka barang siapa yang suka ayyutira untuk berwitir bi khamsin, dengan 5, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Wa man ahabba, maka barang siapa yang menyukai ayyutira untuk berwitir bi salasin, dengan 3 rakaat, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Wa man ahabba, dan barang siapa yang menyukai ayyutira untuk berwitir bi wahidatin, dengan 1 rakaat saja, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Rawahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh yang 5, yang 4, illa, kecuali At-Tirmidzi wa sahahahu, dan mensahihkannya Ibnu Hibban, wa rajjaha, dan merajihkannya An-Nasai waqfahu, kewaqafannya. Ya, mauqufnya. Ke mauqufannya. Iya. Baik, hadis berikutnya adalah hadis 297. Qala wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-witru, witir adalah hak ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Atas setiap muslim. Baik, perlu kita ketahui, hakun di sini maknanya hak. Namun ketika ada lafaz ala, lafaz ala ini
dalam bahasa syariat dia terkadang memberikan faedah kewajiban. Ya, memberikan faedah kewajiban. Ya, lafadz ala ini. Ya. Misalkan alaikum bisunnati, atas kalian dengan sunnahku. Maksudnya ya kewajiban kalian untuk dengan sunnahku. Ya. Maka lafadz ala ini terkadang dalam beberapa kondisi di uruf syariat atau dalam nas-nas syar'i memberikan dampak kewajiban. Ya. Al-witru hakun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak yang wajib. Jadi dia hak yang wajib atas setiap muslim. Man ahabba, maka barang siapa yang suka an yutira untuk witir bi khamsin dengan 5 rakaat, falyaf'al, hendaknya dia lakukan. Wa man ahabba, dan siapa yang ingin an yutira dia witir bi thalathin dengan 3 rakaat, falyaf'al, hendaknya dia kerjakan juga. Wa man ahabba, dan siapa yang suka an yutira dia witir bi wahidatin dengan 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaknya dia kerjakan juga. Rawahul arba'ah, hadis diriwayatkan yang 4. Berarti ashabus sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Washahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasaiyu waqfahu, dan Imam Nasai merajihkan hadis ini mauquf, bukan marfu. Dalam artian berarti ucapan ini bukan ucapannya Nabi, tapi ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sudah kita singgung beberapa kali, kalau dalam istilah ilmu hadis ada 3 tingkatan. Ya. Ada yang marfu, itu berarti lafaz itu atau ucapan itu yang ngomong Nabi. Ya, yang ngomong Nabi atau dinisbatkan kepada Nabi, itu marfu. Yang kedua mauquf. Mauquf itu dia berasal dari sahabat, entah itu ucapannya atau dinisbatkan kepada sahabat, itu mauquf. Ya, itu mauquf. Ada yang maktu. Maktu itu dia dinisbatkan kepada yang bawah dari sahabat, itu para tabi'in. Ya. Dinisbatkan pada bukan Nabi, bukan sahabat, tapi pada para tabi'in. Maktu. Ala kulli hal, maka di sini kalau Imam Nasai memandang hadis ini enggak sah kalau misalkan dia marfu. Kalau ucapannya Nabi tidak sah. Tapi hadis ini sah jika dinisbatkan kepada sahabat Abu Ayyub saja, sampai situ. Ya. Al-kulli hal itu dalam ilmu hadis yang lebih rinci. Maka hadis ini memberikan 2 pelajaran. Pelajaran pertama, dengan hadis ini dan dalil yang lain tentunya, Al-Imam Abu Hanifah memandang sholat witir hukumnya wajib. Sholat witir hukumnya wajib. Ya. Taib. Oleh karenanya, konsekuensinya apa? Kalau orang nggak sholat witir, dia dosa. Dia dosa. Meskipun tidak dianggap itu sholat fardu, dalam artian bukan masuk dalam kategori sholat 5 waktu, enggak. Tapi karena dia wajib, maka kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Dan itu pendapat mazhab Hanafi. Dan pendapat 3 mazhab yang lain, jumhur mazhab 4 berpendapat sholat witir adalah sunnah. Sholat witir adalah sunnah, bukan wajib. Nah, apa yang membuat jumhur ulama ini memandang sholatnya itu sholat sunnah? Yaitu nanti hadis setelah ini. Hadis setelah ini. Diurut sampai Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, diurut nonotone. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, hadis ini menyebutkan beberapa rakaat yang bisa dikerjakan untuk sholat witir. Bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, dan bisa 1 rakaat. Maka di sini menunjukkan kebolehan untuk melaksanakan sholat witir 5 rakaat atau 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat. Hanya saja sebagian ulama, ya, di antaranya dalam mazhab Syafi'i juga sebagiannya memandang kalau terus-terusan witir kok cuma 1, maka makruh. Ya, maka makruh. Ya. Baik. Terus hadis berikutnya? Hadis berikutnya 299. 298.
Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, laisal witru, tidaklah witir bihatmin, dengan bentuk pasti, bentuk apa? Bihatmin, hatem itu wajib. Bihatmin. Iya. Dengan wajib kahayatil maktubati, seperti apa maksudnya itu? Seperti bentuk yang wajib. Iya. Seperti bentuk sholat wajib itu. Kahayatil maktubati, seperti bentuk salat wajib. Walakin akan tapi sunnatun sunnah sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencontohkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Nasa'i, wa hasanahu, dan menghasankannya, wal Hakimu wa sahahu, dan Hakim yang mensahihkannya, dan Hakim mensahihkannya. Nah. Baik. Mungkin sekalian hadis 299 dibaca karena ini satu ini. Hadis 299, wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri untuk salat fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan, summa kemudian intadaruhu, menunggunya, minal qabilati, dari qabilah, falam yakhruj, maka beliau tidak keluar. Waqala, dan beliau bersabda, ini sebenarnya aku khasyitu, aku takut ayyub taba, untuk diwajibkannya alaikum atas kalian al-witru, salat witir. Baik. Menahibkan. Maka dua hadis ini menjadi jawaban dari para jumhur fuqaha mazhab salat witir enggak wajib. Yang pertama adalah hadis nomor 298 itu, yaitu hadisnya sahabat Ali, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan laisal witru, tidaklah salat witir itu bihatmin, sesuatu yang wajib, ya. Bihatmin, hatm itu wajib, ya. Maknanya hatm itu wajib, ya. Kahayatil maktubati, seperti wujudnya salat 5 waktu. Maknanya dia itu enggak wajib kayak salat 5 waktu. Walakin akan tetapi sunnatun, dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Dan ini ucapannya sahabat Ali ya, bukan Nabi. Maka nanti bisa jawab loh, itu kan sahabat, tapi kaulnya Nabi lebih kuat. Nanti dijawab lagi hadis berikutnya. Kalau berikutnya ini langsung Nabi. Langsung Nabi. Hal ini ucapannya sahabat Ali, walakin sunnatun, tapi dia sunnah witir itu. Sannaha Rasulullah, yang sudah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankan oleh beliau, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wal Hakim, dan Hakim, wa sahahu, dan disahihkan oleh Hakim. Maka ini salah satu sanggahan dari jumhur fuqaha mazhab, bahwasanya witir itu bukan sesuatu yang wajib, tapi dia hukumnya sunnah. Landasannya apa? Ini landasannya, yaitu apa? Ucapannya sahabat Ali. Dan sahabat Ali menisbatkan hukum ini kepada Nabi. Karena sahabat Ali mengatakan walakin sunnatun sannaha Rasulullah. Jadi yang ngomong sunnah itu asli itu aku, gitu loh gampangnya kalau kita ngomongnya. Jadi yang mensunahkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun dia ini hadisnya sifatnya mauquf, tapi secara hukum dia bisa disifati marfu karena dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bantahan yang pertama untuk hadis atasnya tadi. Ya. Baik. Kalau misalkan dijawab, nah ini kan hadisnya sahabat Ali, bisa jadi itu berasal dari ijtihad pribadi beliau, ya. Dan kalau ijtihad pribadi beliau maka tidak bisa menyanggah hadis sebelumnya, karena hadis sebelumnya hadisnya adalah sahih dan itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngomong langsung. Hakun ala kulli muslim. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis yang kedua. Baik, kalau begitu ada hadis yang lain. Apa itu? Hadis 299, wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahr Ramadan. Qama di sini maksudnya salat. Beliau salat di bulan Ramadan. Tsumman tadharuhu, kemudian orang-orang menunggunya, minal qabilati, pada malam berikutnya. Al-lailah al-qabilah. Qabilah itu berikutnya. Falam yakhruj, ternyata Nabi tidak keluar. Dalam artian tidak keluar untuk sholat di masjid, sholat malamnya.
Waqala, kemudian Nabi mengatakan, inni khasyitu, aku khawatir an yuktaba, diwajibkan, alaikum, atas kalian. Apa yang diwajibkan? Al-witru, sholat witir. Rawahu Ibnu Hibban, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maka hadis ini menjadi penguat sanggahan dari jumhur fuqaha yang menyatakan sholat witir hukumnya sunnah. Karena Nabi secara asal menyampaikan, saya khawatir kalau diwajibkan. Berarti aslinya itu wajib. Makanya Nabi khawatir kalau Nabi terus-terusan sholat di hadapan para sahabat di masjid, akhirnya hukumnya yang asalnya sunnah dijatuhkan jadi wajib. Ya. Atau para sahabat menganggapnya wajib. Tapi ala kulli hal, dua hadis ini menjadi dalil dari jumhur fuqaha bahwasanya salat witir hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, dia adalah sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Dan dia masuk dalam rumpun kategori afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dia masuk rumpun salat malam, maka keutamaannya luar biasa. Ya, oleh karenanya bahkan sebagian fuqaha menyatakan, ya, salat witir itu adalah wajib, dan bahkan kalau orang itu senantiasa sepanjang hidupnya meninggalkan salat witir, dikhawatirkan dia termasuk orang yang fasik. Dikhawatirkan. Dalam artian fasik itu ahli maksiat. Karena meninggalkan sebuah ibadah yang dilazimi sebagai ibadahnya orang soleh. Dilazimi sebagai ibadahnya orang soleh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.